underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Om Bob, sejumlah penganut kepercayaan dalam tim pembela kewarganegaraan menuntut uji materi ke Komisi Yudisial berkenaan dengan pengosongan kolom agama bagi mereka yang tidak menganut 6 agama yang sudah diakui negara. Bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Masalah kepercayaan ini dan masalah negara hanya mengakui adanya 6 agama di negara ini memang sering membuat masalah. Yang sebetulnya tidak masalah. Jadi dengan diakui hanya 6 agama oleh negara, memang yang menganut kepercayaan ini seperti anak yang hilang, tidak dilindungi oleh negara. Mestinya kolom agama di dalam KTP itu memang harus dihilangkan saja. Karena sekarang keluhan-keluhan dari mereka itu kalau mau melakukan perkawinan, maka tidak bisa dilakukan di catatan sipil. Karena catatan sipil hanya mengaku 6 agama yang resmi tadi itu. Jadi mereka merasa gimana? Karena anak-anak yang dilahirkan oleh mereka pun tidak bisa mendapatkan surat keterangan lahir. Adakah contoh lain selain itu, Om Bob? Nah, sekarang kalau mati, kalau meninggal pada saat mau ngubur, itu juga susah mendapat tempat penguburan. Karena tempat penguburan sekarang itu kan juga dibagi-bagi. Ya, ini tempat kuburan orang-orang Islam. Yang ini untuk orang Katolik dan sebagainya. Nah, untuk yang kepercayaannya tidak ada di dalam agama itu juga sering-sering mendapat masalah. Susah untuk menentukan mau dikubur di mana. Ini kan juga menjadi problem. Ada juga itu terjadi di Sumatera Utara. Ya, kelompok kepercayaan Parmalim dan Ugamo Bongso Batak. Misalnya itu kesulitan mendapatkan pekerjaan karena kolom agama mereka kosong. Ini kan kasihan ini. Sedangkan negara kita akan menjamin setiap warga negaranya untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Seperti di Sunda sana ada kepercayaan Wiwitan, Nah, itu banyak sekali, itu ada ratusan ribuan itu kepercayaan seperti itu. Nah, ini terus bagaimana nasibnya kalau memang tetap pemerintah itu hanya mengakui 6 dari agama yang diakui negara itu. Nah, itu kan mereka kasihan. Jalan paling praktis untuk mengatasi masalah ini seperti apa, Om Bob? Sebetulnya agama itu kan untuk seseorang pribadi itu kan urusannya dia sama yang menciptakan. Jadi sebetulnya negara memang tidak perlu ikut campur dalam masalah ini. Biarlah agamanya orang-orang itu diurusin oleh pimpinan-pimpinan agama di dalam agamanya mereka sendiri. Sehingga tidak mencampur adukkan seperti ini. Dan kalau orang sudah meninggal, mestinya kuburan-kuburan itu juga nggak usah dipisah-pisahkan antara yang agama satu dengan agama yang lain. Yaitu malah membuat perbedaan-perbedaannya makin runcing. Padahal negara kita itu kan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi biarlah berbaur. Nah, sekarang kita juga melihat kenapa paspor yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia itu tidak ada kolom agamanya. Kenapa KTP-nya perlu ada agamanya? Mestinya konsekuen. Kalau secara internasional itu tidak ada kolom agamanya, ya Indonesia harusnya KTP tidak perlu ada kolom agamanya. Tetapi kalau di dalam perusahaan, masing-masing pimpinan perusahaan itu perlu mengetahui, ya tinggal ditanya. Karena kalau agamanya tertentu mungkin ada pelayanan yang lain gitu dan sebagainya, ya monggo. Tetapi sebetulnya secara umum ya mestinya tidak perlulah pencantuman kolom agama itu di KTP. Yang akan membuat ini bisa jadi jalan pungli untuk para petugas-petugas atau pejabat negara yang berkaitan dengan ini. Contohnya tadi itu kan, orang yang agamanya kosong, ada yang meninggal keluarganya, terus bilang, wah ini tidak ada tempatnya untuk aliran kepercayaan Anda. Jadi bagaimana? Wah harus pakai jalan lika-liku. Nah, kesempatan tuh untuk korupsi.
Jadi korupsi itu juga bisa ditimbulkan kalau peraturan-peraturan seperti ini tidak diberesin dengan lebih praktis. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob, silahkan kirimkan SMS Anda ke 0856 4141 6767. Sekali lagi, 0856 4141 6767. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om